Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia, sebagai pribadi, tentu tidak terlepas dari yang namanya saling ajak mengajak, saling panggil memanggil, atau yang biasa kita kenal dalam ilmu agama namanya berdakwah. Dan ini saudara-saudara sekalian, biasanya kita mempersempit apa yang dikatakan sebagai ajakan, apa yang dikatakan panggilan atau dakwah. Kadang-kadang yang kita sebut sebagai dakwah atau ajakan ialah apabila kita secara langsung mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan seseorang. Misalnya, ayo kita sholat bagi orang-orang Islam, atau ayo kita bekerja bergotong royong di suatu tempat. Itulah yang kadang-kadang kita sebut ajakan, sehingga maknanya tidak begitu luas dan tidak begitu menyentuh. Karena pada hakikatnya saudara-saudara sekalian, yang dimaksud dengan ajakan ialah bahwa senantiasa kita sebagai manusia itu setiap saat melakukan ajakan, melakukan panggilan kepada sesama kita manusia, baik itu keluarga kita, tetangga kita, atau lingkungan di sekitar kita. Artinya dimanapun kita berada, kita pasti melakukan ajakan atau panggilan kepada orang-orang di sekitar kita. Cuma yang kita harus pahami apakah ajakan tersebut bermakna atau mengandung nilai kebaikan atau nilai keburukan. Karena pada hakikatnya saudara-saudara sekalian, bahwa yang dinamakan ajakan itu yang paling utama adalah ajakan dalam bentuk perbuatan. Itulah sebabnya orang-orang tua kita mengatakan bahwa satu perbuatan lebih tinggi nilainya daripada 1000 ucapan. Dan 1000 ucapan dan 1000 gerakan atau perbuatan lebih tinggi nilainya niat atau hati yang ikhlas yang dalam melakukan sesuatu. Artinya mendoakan orang-orang itu, teman-teman kita, dan selalu berbaik sangka kepada mereka. Itulah dakwah yang paling tinggi. Namun harus ada kesinambungan, harus ada ikatan antara hati, perbuatan, dan ucapan. Contohnya saudara-saudara sekalian, bahwa kita setiap saat berdakwah kepada orang-orang di sekeliling kita ialah bahwa apabila kita pendiam, berarti kita mendakwahkan kepada orang di sekitar kita bahwa pendiam itu lebih baik. Orang-orang yang peramah berarti orang tersebut mendakwahkan atau mengajak orang untuk peramah, karena peramah itu lebih baik. Demikian pula orang-orang yang rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, secara langsung atau tidak langsung dia telah mendakwahkan bahwa berjamaah di masjid itu, sholat itu, berpuasa itu baik untuk kehidupan akhirat. Demikian pula saudara-saudara sekalian, orang yang berkelakuan buruk,
Umpama dia seorang pemarah, seorang yang suka minum minuman keras, suka mencuri, maka juga secara tidak langsung atau langsung telah mendakwahkan bahwa mencuri itu, pemarah itu, minum minuman keras itu adalah baik. Karena tidak mungkin mereka melakukannya seandainya di dalam hati mereka bahwa mengatakan bahwa itu buruk. Jadi saudara-saudara sekalian, kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan ajakan-ajakan, panggilan-panggilan atau berdakwah. Dalam agama Islam disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Itu selalu kita lakukan. Cuma yang menjadi masalahnya adalah seberapa yang kita lakukan itu mendapat nilai atau poin pada diri seseorang atau lingkungan di sekitar kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam kemuliaan kepada kita, maka apa yang kita perbuat tersebut akan diikuti oleh orang lain dalam hal kebaikan. Namun apabila tidak diikuti oleh orang lain, maka itu menjadi suatu keutamaan bagi kita karena kita telah membina diri kita, membiasakan diri kita melakukan kebaikan. Jadi saudara-saudara sekalian, disinilah kita harus memahami bahwa mengajak itu, memanggil itu, atau berdakwah itu bukan sekedar di atas mimbar saja, bukan sekedar kita membacakan sesuatu lalu kita bacakan di hadapan orang-orang, atau kita bersilaturahmi lalu mengajak mereka, bukan sekedar itu. Karena yang dinamakan mengajak itu adalah setiap gerakan, setiap ucapan, bahkan setiap apa yang terbersih di hati kita, semuanya adalah dakwah, semuanya adalah ajakan, semuanya adalah panggilan. Karena kadang-kadang kita tidak membeberkan isi hati kita, tapi orang kadang meraba atau mengira-ngira bahwa hati orang ini begini karena dia melihat dari ucapan dan perbuatan kita. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki diri kita dengan secara sungguh-sungguh, karena kita adalah manusia yang mempunyai banyak kehilapan, kekurangan, dan hanya doalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita haturkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.